tempat tinggal, makanan, semua urusan dunia itu dikumpulkan mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat. Itu dikumpulkan diibaratkan dengan persoalan di akhirat atau persoalan yang berhubungan dengan akhirat itu seperti air ketika tangan seseorang dimasukkan dalam laut kemudian diangkat, maka yang air yang nempel di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami' azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin was-sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ila hadratis sultan awliya asy'abdul qadir al-jailani wa imam bahauddin an-naqsabandi wa imam Abu Hasan asy-Syadzili wa imam Ahmad bin Muhammad at-Tijani wa hadrati imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa Imam Junaid al-Baghdadi wa Imam Abu Yazid al-Bastami wa ila hadrati Imam Muhyiddin Ibn Arabi wa hadrati Imam Abu Hasan Asy'ari wa Imam Abu Mansur al-Maturidi wa jami' sadati sufiyah wa ila hadrati jami' a'immatil muhadditsin wa jami' a'immatil mufassirin wa jami' a'immatil mujtahid mutlaq Imam Malik Imam Hanafi Imam Syafi'i wa ila hadrati Imam mujtahid mutlaq Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Thumma ila jami' awliyaillah mimma syarqil ardi ila maghribiha bariha khususan ila Mbah Syekh Subakir, Mbah Syekh Ibrahim Asbaghandibah. Wa ila hadrati Mbah Jumatil Kubra wa ila hadrati jami' awliyatis sahwi Jawa. Mbah Said Ahmad rahmatullah Sunan Ngampel, Mbah Maulana Malik Ibrahim, Mbah Sunan Giri, Mbah Sunan Derajat, Mbah Sunan Bonang, Mbah Sunan Muria, Mbah Sunan Kutus, Mbah Sunan Kalijogo, wa ila hadrati Mbah Sunan Gunung Jati. Wa ila hadrati jami'i masih jam'iyah Nahdlatul Ulama kullihim wa ila hadrati jami'i man bana hadzal masjid wa man waqafa hadzal masjid Sunan Ngampel. Wa ila hadrati jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyakhina wa muallimina wa dzawil huquqil wajibati alaina wal mu'min wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan dan mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Faqih Al-Muhaddis Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf Nawawi At-Dimashqi wa usulihi wa fu'i wa man itasaba ilaihi syai'ulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim shiratal anbiya wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bi aswarihi wa barakatihi. Hadis 537. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu muga pangriba subhanallah Gusti Allah anu saking sedaya amalipun sahabat Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setuhune Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, laisal miskinu alladzi yatufu 'alan nasi tarutuhu luqmatu wal lumatani watamrotani. Laisa ora ana sapa al miskinu wong kang dikatakan miskin iku alladzi wong yatufu kang mubeng-mubeng alan nasi ing atas menungso. Yatufu kang mubeng-mubeng sapa miskin alan nasi ing menungso. Tarutuhu kang bolak-balik hu ing alladzi apa al-luqmatu
puluhan, walukmatan dan 20-an. Watamrotulan 1 tamar, watamrotan dan 2 tamar atau 2 kurma. Walakinnal miskinalan tetapi sak temen dikatakan miskin iku alladzi wong laya jitu kang ora nemu sapa alladzi ghinan ing kecukupan yugnihi kang nyukupi apa ghinan ing alladzi wala yuftanu lan ora di pandang lalu kedua alladzi fayutasaddaqu mongkon disedekahaken alaihi ngatasi alladzi wala yakumulan ora jumeneng sapa alladzi fayas ala mongkon dadi angin jaluk sapa alladzi annas emungso. Muttafaqun sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ngatasi sahihnya hadis. Hadis ini membahas tentang status miskin. Yang dimaksud miskin itu bukanlah orang yang meminta dari pintu ke pintu, ya, dari minta makanan satu ke tempat makanan yang ke tempat yang lain, bukan. Yang dikatakan miskin itu adalah orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya, di mana mereka dipandang tidak butuh, padahal dia mencukupi kebutuhan pribadinya tidak cukup, sehingga faitasaddaqu alaihi, kemudian disedekah alaihi atas alladzi wala yaqumu fayas alan nas, kamu tapi dia tidak meminta-minta kepada manusia. Berarti miskin ini adalah orang yang sangat membutuhkan, ya. Bukanlah yang dikatakan miskin adalah peminta-minta. Sebab orang yang meminta-minta itu belum tentu miskin. Kadang pakaiannya saja yang dibuat miskin. Pakaiannya dibuat rombeng atau pakaian yang kelihatan seakan-akan tidak mampu, padahal setelah kembali ke rumahnya pakaiannya baik lagi. Itu hanya untuk pekerjaan, hanya untuk action. Itu bukan dikatakan miskin. Menurut keterangan hadis ini, bahwa yang dikatakan miskin itu ada mereka yang tidak bisa mencukup kebutuhan, tapi dia tidak meminta-minta. Dia tidak bisa mencukup kebutuhan pribadinya, makan atau kebutuhan sandang pangannya, tidak bisa mencukup, tapi dia tidak bisa atau nggak mau meminta-minta di depan pintu, tidak mau. Intinya kalau dikasih ya diterima, tapi dia tidak mau pura-pura ataupun menampakkan ketidakmampuannya. Itu sebetulnya adalah orang yang dikatakan miskin, yang perlu mendapatkan daging kurban atau mungkin dapat zakat. Itu miskin di situ. Jadi miskin itu tidak dilihat dari pakaiannya atau penampilan, tapi dilihat dari statusnya. Memang betul-betul nggak ada yang mencukupi, nggak ada yang mensuplai kebutuhannya, nggak bisa bekerja karena mungkin kondisinya lemah, tapi dia menjaga diri, tidak mau meminta. Itu miskin. Dalam arti miskin yang berhak mendapatkan zakat. Jadi kalau misalkan ada pendataan masyarakat prasejahtera yang berhak mendapatkan subsidi, itu mestinya melihatnya adalah bukan dari penampilan pakaian, bukan dari penampilan rumah, tapi dilihat dari keberadaan, bagaimana dia punya pekerjaan apa tidak, punya orang yang menopang apa tidak. Banyak orang janda-janda atau mungkin ya orang yang tidak punya suami, tidak punya istri, tapi dia menjaga kehormatannya, tidak mau meminta-minta. Itu sebetulnya yang berhak mendapatkan jatah dari zakat, atau mungkin kalau ghanimah itu, ya, pembagian ghanimah itu penting. Bukanlah yang dikatakan miskin itu yang ditempeli dengan stiker. Oh, ini kalau ada tempel stikernya BLT berarti dia miskin, padahal dia kaya. Nah, itu nggak boleh. Yang dikatakan miskin ya yang memang betul-betul tidak bisa mencukupi kebutuhannya, tapi dia tidak mau menampakkan, tidak mau, enggan untuk meminta-minta. Bahkan dalam pembagian zakat mal
itu ada namanya ghorim. Ghorim itu adalah orang yang kepepet. Karena apa? Mungkin beliau kepepetnya karena menjadi pengurus takmir masjid. Pembangunan masjid butuh, akhirnya utang sana utang sini, membuatnya dipakai nama dari beliau. Beliau siap namanya dipakai untuk berhutang. Tapi berhutangnya bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan masjid. Maka dikatakan gharib, orang yang kepepet. Yang kepepet seperti itu berhak mendapatkan zakat, walaupun rumahnya bagus. Tapi karena kehormatannya dipakai jaminan untuk membangun masjid, ya, dipakai jaminan untuk hutang kepentingan fasilitas umum, maka orang yang kepepet seperti itu berhak mendapatkan zakat mal maksudnya. Dan berat begini, karena apa? Biasanya itu namanya dipertaruhkan. Maka ketika ada pembagian zakat mal, walaupun kelihatan rumahnya bagus, tapi kalau memang kondisinya adalah dalam bentuk ya menjaga menjadi jaminan, ya rumahnya jadi jaminan peminjaman untuk kepentingan masjid misalkan, maka itu boleh mendapatkan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zawazil akhdi min ghairi mas'alatin wala tatalu ilaihi. Ai hadza utawi iki bab betelaken wenangi ngalap atau mengambil min ghairi mas'alatin saking tanpa njaluk, wala tatalu inan ora kepingin ilahi barang makhud. Hadis ini bab membahas tentang bolehnya menerima pemberian sepanjang itu bukan karena minta, ya. Jadi boleh menerima pemberian walaupun orang kaya atau orang punya, tapi kalau itu diberi bukan karena minta atau bukan karena mengharapkan, maka itu bisa atau boleh diterima. Bahkan di tengah jalan ada orang lewat mengasih, padahal yang dikasih itu tidak meminta-minta, maka bagaimana hukumnya? Boleh, asal bukan merekayasa supaya mengasih itu. Apalagi sampai membawa proposal, lah itu beda lagi. Meminta saja itu termasuk sesuatu yang tidak bagus, apalagi dengan merekayasa seperti mengada-ngada sebagaimana ada proposal dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. An Salim bin Abdillah bin Umar an abihi Abdillah bin Umar. Hadis sang Salim bin Abdillah bin Umar an abi sang abai Salim sapa? Abdullah rupan Abdillah. Ya, Abdullah bin Umar berarti Sayyidina Salim itu adalah cucunya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar punya putra namanya Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah punya putra namanya Salim. Nah, hadis ini diangkat oleh Sayyidina Salim. Bisa juga ini cucu yang tidak pernah menangi Rasulullah, tapi dapat informasi dari abahnya, yaitu Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah dapat informasi dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menyampaikan, an Umar radhiyallahu hadis sang Sayyidina Umar radhiyallahu Allah Gusti Allah anhum saking kabeh, mulai Sayyidina Salim, Sayyidina Abdullah, Sayyidina Umar. Ola dawuh sapa Sayyid Salim, karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana iku yu'tini aweh atau mengasih sapa Kanjeng Nabi ning ingsun al ata'a ing pemberian. Fa aqulu monggo ngucap sapa ingsun atau matur sapa ingsun, aktihi man huwa afqaru ilahi minni. Aktihi kula aturi menyampaikan atau mengasihkan panjenengan ing al ata man ing wong huwa kang utawi man iku afqaru luwih faqir ilahi marang
Kanjeng Nabi minni tinimbang ingsun. Ilahi marang al-atta minni saking ingsun. Faqala mongko jawab atau dawuh sapa kanjeng Nabi, khudhu ambil hu ing al-atta. Idza ja'aka nalikane teko ka ing sira min hadzal mal sang ikilah bondo apa syai'un suci wa anta lan utawi sira iku ghairu musyrifin iku ghairu musyrifin ora arep-arep wala sa'idan ora golek atau ora njaluk fakhud mongko ngalap sapa sira fatamawalhu mongko nuli gawe modal sapa sira fatamawalhu mongko gawe modal sapa sira hu ing syai' fa in sita mongko lamun kae sapa sira kul hu pangan atau makanlah hu ing syai' wa in sita lan kae sapa sira tasaddaq sedekah sapa sira hu ing bihi kalawan al-atta wa ma te bang la kang ora iku maksudnya ora tidak njaluk tidak mengharap-harapkan tutbihu ya tutbihu aweh sapa sira hu ing ma nafsaka awak sira atau nafsu sira qala dawuh sapa Salim fakana mongko ana sapa Abdullah Sayyidina Abdullah aniku layas aluka njaluk sapa Sayyidina Abdullah ahadan wong siji syai'an ing suci wala yauddulan ora nolak sapa Sayyidina Abdullah syai'an ing suci waqtiyahu kang diwenehi sapa Sayyidina Abdullah hu ing syai' atau ing ma muttafaqun sepakat supaya Imam Bukhari Muslim alaihi ngatas sahih hadis. Ini hadis membahas tentang status pemberian. Ada orang yang memberi, ya, itu bagaimana hukumnya? Ini diterangkan kejadiannya adalah Sayyidina Umar ya bin Khattab itu pernah ditawari Rasulullah diberi sesuatu. Dan kok Sayyidina Abdullah jawabnya gini, boten Gusti panjenengan aturaken ingkang lebih membutuhkan daripada saya. Jadi Sayyidina Abdullah itu Sayyidina Umar itu diberi oleh Rasulullah, ternyata jawabnya mboten bahaya Gusti, monggo jenengan aturaken jenengan kasihkan kepada yang lebih membutuhkan daripada saya. Apa dawuhnya Nabi? Khudhu idza ja'aka min hadzal mal syai'un wa anta ghairu musrifin wala sa'il. Ambil aja sepanjang harta yang dikasihkan kepada kalian itu bukan karena kamu minta, bukan karena kamu yang meminta, atau bukan karena kamu yang merekayasa untuk supaya dikasih, maka itu berarti rezeki itu berarti baik. Jadi walaupun maaf ya orang kaya, terus ada orang biasa, orang miskin lah membawa makanan, terus orang kaya tadi dikasih, diterima saja, itu berarti rezeki. Kalau ditolak nanti bisa menyinggung perasaan yang mengasih. Jadi Sayyidina Salim itu mendapat cerita dari Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abdullah dapat cerita dari Sayyidina Umar, mbahnya Salim, mbah Sayyidina Salim. Kemudian menceritakan tentang kejadiannya mbahnya itu Sayyidina Umar itu, di mana suatu saat pernah ditawari oleh Nabi sesuatu, ya dikasih sesuatu, Nabi Sayyidina Umar menjawab, boten, jangan wahai Rasulullah, lebih baik dikasihkan yang lebih membutuhkan. Kan bagus ya, tapi ternyata jawabnya Nabi, khudhu idza ja'aka min hadzal mal syai'un wa anta ghairu musrifin wala sa'il. Ambil sepanjang kamu dikasih ini bukan karena kamu meminta, maka ambil. Bahkan disebutkan fakhudhu fatamawalhu fa in syi'ta kulhu wa in syi'ta tasaddaq bihi. Ambil, bisa jadi yang kamu diberi itu sepanjang yang diberi itu bukan karena permintaan kamu atau bukan karena kamu meminta-minta, maka bisa jadi itu dipakai untuk modal atau mungkin untuk dimakan, nggak apa-apa, atau kamu kasihkan pada yang lain, berarti orang lain mendapatkan rezeki melalui kalian, melalui sampean, maka terima. Akhirnya diterima oleh sahabat Umar. Tapi karena
Rasulullah memberikan pelajaran sepanjang kalau kalian diberi sesuatu itu bukan karena minta atau bukan karena disengaja supaya dikasih ya, atau mengharapkan atau membuat rekayasa supaya dikasih, sepanjang bukan karena permintaan kalian, maka begitu ada harta yang dikasihkan, terima saja. Itu berarti bentuk rezeki. Kenapa? Bisa saja orang kepingin kasih sedekah kok ditolak, itu kadang mungkin hatinya menjadi kecewa. Maka supaya tidak kecewa, sepanjang itu bukan karena permintaan, maka itu baik. Bisa kamu pakai untuk modal atau bisa pakai untuk memberikan makanan keluarga, atau mungkin bisa saja dikasihkan pada yang lain, tidak apa-apa. Itu berarti rezeki yang bisa menambah pahala. Wa mala apabila tidak dengan demikian, atau tidak apabila dapatnya dengan tidak maksudnya dengan meminta-minta atau dengan merekayasa, fala tutbihu nafsaka, maka jangan kamu ikuti hati kamu. Maksudnya kalau kan ada pembagian zakat ya, daging kurban kemarin ya, terus dikasih ditolak, itu yang mengasih mungkin bisa tersinggung. Tapi kalau tidak dikasih ya jangan memaksa supaya dikasih, itu namanya tidak bagus meminta-minta. Akhirnya didahulukan oleh Salim, qala dawuh sapa Salim, fakana Abdullahi la yas'alu hatan sya'an wa la yarudhu sya'an u'tiyahu. Setelah kejadian yang dilakukan atau yang diceritakan oleh Sayyidina Umar kepada putranya yaitu Abdullah, akhirnya mulai saat itu sepengetahuannya Sayyidina Salim putranya Abdullah mengakui bahwa Sayyidina Abdullah setelah ada hadis itu tidak pernah beliau itu meminta, tapi kalau diberi juga tidak menolak. Berarti maknanya apa? Tidak memulai meminta, tapi kalau ada yang mengasih ya juga diterima. Ini menunjukkan bahwa Islam itu harus punya harga diri, kewibawaan, jangan minta-minta. Di sini dalam tanda petik meminta-minta untuk kepentingan memperkaya diri, tapi kalau untuk membangun masjid, untuk membangun madrasah, membangun kepentingan jalan umum, tidak apa-apa. Itu kan namanya memintanya untuk kepentingan bersama. Itu bukan meminta. Tapi yang dimaksud di sini adalah harga diri sebagai orang Islam itu harus dijaga. Salah satunya apa? Jangan melakukan dengan cara meminta-minta. Ini sebetulnya pelajaran yang berharga. Demikian juga bangsa Indonesia ya, sebagai negara yang besar, itu baiknya ya jangan meminta-minta kepada negara lain. Sepanjang kita bisa mengolah semua hasil kekayaan alam ya, maka jangan membiasakan dengan hutang. Kecuali kalau tidak hutang kemudian mati semua atau kelaparan semua, itu beda lagi. Tapi sepanjang hanya hutangnya hanya untuk membuat kelihatan pembangunannya baik, tapi ternyata hutang itu malah membebani masa depan. Cucu-cucu yang akan datang menjadi beban. Jadi sebetulnya itu dari hadis ini mendapatkan pelajaran supaya dalam membangun suatu kehidupan itu jangan gampang-gampang hutang. Ya lebih baik menahan diri dengan kemandirian, berdiri di atas kaki sendiri. Itu dulu kalau nggak salah pernah didengung-dengungkan oleh presiden pertama Indonesia, harus berdiri di atas kaki sendiri, tidak gampang-gampang hutang. Ini ada dalilnya supaya kita tidak gampang menggantungkan nasibnya kepada pihak lain. Abot mang, umpama kadang utang ditawan-tawani nggak apa-apa, nanti bayarnya gampang. Tapi di balik itu ternyata ada kepentingan-kepentingan tertentu yang mendikte kepentingan bangsa, itu enggak bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis bab yang 59. Babul
hissi alal akli min amaliyatihi wa ta'affufi wa ta'arudi lil iqta'i bihi an su'al. Ai hadza utawi iku bab mentalakan dorongan atau ya anjuran al akli ngatasi makan min amaliyatihi saking amale kreativitas tangane dewi min amaliyati saking amal tangane dewi tangane man wa ta'affufi lan medi atau menjaga diri wa ta'arudi lan ambeh madhep lil iqta'i untuk memberikan bihi kalan amal anis su'ali saking minta-minta. Jadi bab ini membahas tentang dorongan atau motivasi supaya kita makan dan minum dari hasil kreativitas tangannya sendiri. Makan dan minum kalau bisa yang masuk dalam perut itu adalah hasil keringatnya sendiri, bukan karena orang lain atau bukan karena meminta-minta, termasuk juga bukan karena ya jaga no bantuan pihak lain. Jadi kalau bisa ini motivasi sebagai muslim umat Nabi Muhammad SAW harus punya kemandirian wa ta'affufilan menjaga wa ta'arudilan amrih madhep lil iqta'i pemberian bi kalan amal anis su'ali saking jaluk. Qala wis dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah fa idza qudiyat mongko tatkala wis dirampungaken apa as-shalatu salat fantashiru mongko padha bersemebar fantasyu mongko padha gumelang atau bersemebarlah fil ardi dalam lumai bumi wabtahu lan padha golek sapa kabeh min fadlillahi saking anugerah Allah. Jadi dalam surat Al-Jum'at ya ayat 10 agak salah itu disebutkan bahwa Allah berfirman ketika faiza qudiyatis shalat, ketika sholat sudah selesai ditunaikan, ini hubungannya dengan sholat Jumat ya, fantasyu maka apa semebar atau istilahnya itu menyebar kemana-mana fil ardi dalam lumai bumi wabtahu min fadlillah maka carilah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa salat ya ibadah, bekerja mencari nafkah juga ibadah. Jangan mengutamakan satu pihak tapi melalaikan kewajiban yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Az-Zubair bin Awam, hadis sang Abdillah Az-Zubair rupanya Sayyidina Zubair bin Awam, ini salah satu sahabat yang mendapat jaminan masuk surga dari Nabi Muhammad SAW. Namanya sahabat Zubair bin Awam. Orangnya punya luar biasa. Itu sahabat Nabi ada 10 yang sudah dinyatakan jelas-jelas masuk surga. Disebutkan namanya, yaitu salah satunya adalah sahabat Zubair bin Awam. Radhiyallahu Allah kesallallahu anhu saking sahabat Abi Abdillah, yaitu Zubair bin Awam. Orang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh kanjeng Nabi Muhammad li ayyakhudha ahadukum ahbulahu tsumma ya'tiyal habala. Li ayyakhudha supaya ambrih atau ngalap sapa ahadukum salah siji sira kabeh ahbulahu ing tali. Ahbulahu ing tali ini ahad. Tsumma ya'tiya mongko nekani sapa ahad al jabal ing gunung. Faya'tiya mongko nekani sapa ahad bihusmati kelawan sak gebok atau sak bongkok atau sak talenan min hatabin saking kayu bakar ala dhari ngatasi punggunge ahad fayabi aha mongko ngedol sapa ahad ha ing husmah
fayakufa maka nyukupi fayakufa mau nyegah supaya Allah biha kalawan ahad wajhahu ing apa kehormatane ahad iku khairun bagus lahu mang ahad min ayas ala dibanding itu jaluk sapa ahad annas menungso atauhu aweh sapa nas hu ing ahad au manauhu to nyegah sapa nas hu ing ahad. Rawahul Bukhari. Ini hadis motivasi kepada umat Islam, dorongan supaya kita gigih dalam bekerja, nyambut gawe. Ini dawuhnya sangat-sangat menyentuh. Coba jangan makna jangan rasakan. Ya ayyakhudh ahadukum ahbulahu tsumma ya'til habal. Mbok yao sampeyan itu ambil tali ya, kemudian datang ke gunung atau ke hutan. Ambil batang-batang kayu itu kemudian kamu ikat, kamu panggul, bawa ke pasar atau ke tempat orang yang membutuhkan kamu jual. Itu lebih bagus ya dibanding meminta-minta. Dalam rangka mencukupi kebutuhan pribadinya ya, itu lebih baik dengan mencari kayu bakar di hutan, atau mungkin kalau di Indonesia ya mencari rumput ya, rumput untuk makan kambing atau makan binatang ternak dijual. Itu lebih baik hasilnya untuk makan daripada meminta-minta. Baik yang meminta itu dikasih atau tidak dikasih, itu jelas menjatuhkan martabatnya sebagai muslim. Jadi kita mestinya harus ya sebagai generasi Islam atau orang yang di KTP-nya tertulis beragama Islam, itu mestinya harus gigih dalam bekerja. Jangan mengandalkan pemberian orang lain, apalagi dengan cara meminta-minta. Maka sebaiknya bagaimana? Hendaknya ambil, kalau di laut ya mungkin ambil pancing ya, ambil jala mencari ikan, dijual ke pasar, itu lebih bagus daripada meminta-minta. Atau kalau di kota-kota dekat pasar banyak sampah-sampah yang bisa dijual, diambili, itu lebih baik karena ibaratnya sudah jelas itu halal, bukan miliknya siapa-apa, daripada dibuang, diambili, diolah jadi makanan, jadi sesuatu yang bisa berharga dijual, itu lebih bagus. Dari Nabi Muhammad SAW itu justru bangga kalau umatnya itu punya kreativitas dengan cara yang halal. Bahasanya adalah di sini disebutkan li ayyakhudha ahadukum ahbulahu tsumma ya'til habala fa ya'tiya bi husmati man min khababin ala dhari fayabiha fayakufallahu biha wajhahu khairun lahu min ayas ala nasa atauhu au manauhu. Lebih baik dari kalian itu ambil tampak atau tali, sambil ambil mungkin sabit ya, datang ke hutan, ambil kayu bakar, kemudian diikat, dipanggul, bawa ke pasar atau ke siapa yang mau membeli, maka hasilnya itu lebih halal, thayyiban, halalan thayyiban, daripada meminta-minta. Ini jelas menunjukkan bahwa umat Islam itu harus punya kemandirian, tidak boleh menggantungkan atas belas kasihan orang lain. Wa Nabi wa radhiyallahu an hadis sang sahabat Abi Hurairah muga paridho sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Abi Hurairah. Kala ngendika, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ayyah tatiba hadukum khuzmatan ala dhurhi khairun lahu min ayas arhatan fayyahu aw yamnahu, muttafaqun alaih. Sama dengan atas hadis di atas, cuma riwayatnya ini adalah dari Abi Hurairah bahwa mengambil tali kemudian datang ke tempat mencari kayu bakar, diikat kemudian dijual, itu jauh lebih baik dibanding meminta-minta kepada siapapun, baik yang diminta itu mengasih atau tidak mengasih, itu jelas menjatuhkan martabatnya. Maka lebih baik mencari nafkah dari saat ini. Saya melihat anak-anak generasi muda itu sudah mulai kreatif, jual makanan kecil
dengan online ya. Itu jauh lebih terhormat karena dari keringatnya sendiri, dari kreatifnya sendiri. Itu saya melihat seperti itu berarti mempraktekkan hadis Nabi. Walaupun kelihatannya biasa, tapi yang sumber uang yang didapatkan dari jual beli atau dengan kreativitas seperti itu ada di kota di lapak teh kota. Saya lihat tehnya dikasih dikasih es, dikasih cup, dijual, itu jauh lebih terhormat daripada meminta-minta. Atau mungkin ada macam-macam taiji atau apa itu jauh lebih bermartabat karena kreativitasnya, bukan dengan cara meminta-minta. Dan saat ini naudzubillah min dzalik, gagah ganteng, tiba dari pintu ke pintu minta-minta, walaupun dikasih sedikit tapi kan ya menjatuhkan nama hamba, menjatuhkan nama martabatnya. Maka sebaiknya meminta itu harus ya, apalagi dengan mengatasnamakan bangsa, meminta ke bangsa lain, itu kalau bisa dicegah atau dihindari supaya kita tidak menggantungkan pada nasibnya kepada bangsa-bangsa lain. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau kita lihat juga hadis bawah ini, wa anhu hadis sing sahabat Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh saking Nabi kana Dawud alaihi salam la yaqulu illa min amaliyati rawahu al-Bukhari. Dawuhnya Nabi karena ono sapa Dawud Nabi Dawud alaihi salam ono iku la yaqulu ora dahar sapa Nabi Dawud illa min amaliyati, kejaba saking kreativitas, kejaba saking hasil karya pribadinya. Jadi Nabi Daud nabi yang hebat. Kenapa? Jadi nabi itu kan pilihan. Toh selain jadi nabi, jadi raja. Jadi Nabi Daud itu nabi yang sekaligus raja, atau raja yang sekaligus jadi nabi. Itu kan berarti pilihan, dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu loh, beliau itu untuk mendapatkan suap nasi untuk dimakan itu dari hasil karya, bukan dari hasil baitul mal, bukan mengambil dari kas negara, tapi mengambil dari kreatif. Beliau itu membuat baju besi untuk perang. Beliau tangannya itu diberi kelebihan oleh Allah, bisa membengkok-bengkokkan besi. Jadi Nabi Daud itu salah satu mukjizatnya adalah besi yang asalnya atos ya, keras, dipegang oleh Nabi Daud itu seperti kayak endut atau lempung gitu, mau dibentuk bagaimana, biiznillah akhirnya bisa jadi baju yang bagus, baju besi yang untuk perang. Itu kreativitasnya Nabi Daud. Jadi Nabi Daud walaupun jadi raja, toh beliau tidak mengandalkan sumber pencahariannya dari mengambil kas negara, tapi betul-betul dari sumber makanan yang didapatkan dari usaha tangan pribadinya. Masya Allah, sulit begini, sulit. Wis dadi raja itu kan berarti sudah punya kekuasaan yang mutlak di atas bumi ya. Seakan kan secara logika apa yang dikatakan raja pasti manut semua rakyatnya. Raja loh, beda dengan presiden. Kalau presiden kan ada wakil rakyat, tapi kalau raja mutlak. Karena apa? Kalau malikul kalam, ucapannya raja adalah rajanya ucapan. Apa yang diucapkan raja pasti diikuti karena raja. Tapi itu pun Nabi Daud tidak mengandalkan sumber yang dimakan setiap harinya dari mengambil kas negara, tapi dari usaha jual beli baju. Masya Allah. Misalkan saat ini misalnya ada bupati ternyata di pasar jual baju untuk apa? Untuk makan, kan nggak masuk akal. Karena padahal Nabi Daud itu nabi yang sekaligus jadi raja. Itu sumber daharnya, sumber makanannya diambil dari usaha kreativitasnya. Makanya di sini disebutkan la yaqulu illa min amaliyati. Beliau tidak makan minum kecuali makan minum itu dari usaha keringatnya sendiri, usaha dari
jual baju besi itu. Masya Allah. Ini ada lagi. Wa anhu hadis saking Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setune kan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh Nabi kana Zakaria alaihi salam nujaron. Kana ana sapa Zakaria ya Nabi Zakaria alaihi salam aniku nujaron tukang kayu. Gawe apa? Gawe kusen, gawe lemari. Jadi tukang kayu. Padahal itu Nabi. Kenapa? Karena ingin makanan dimasukkan dalam rezeki yang masuk, yang dipakai untuk makan semuanya dari hasil kreativitas murni yang halal thayyibah. Wah, itu kalau misalkan dimakan ya hasil yang kreativitasnya itu dimakan, misalnya dijual, beli makanan, makannya dimakan, itu kalau jadi keturunannya jadi baik, ditoto gampang, insya Allah begitu. Kenapa? Sebab makanan yang dihasilkan itu dari sumber yang halal. Moga-moga kalau panjenengan itu masuk orang ahli kreatif ya, bisa menghasilkan berbagai sumber-sumber penghasilan yang halal dan thayyibah, tidak menggantungkan pada belas kasihan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Kurang satu lagi. Wa anil Miqdam bin Ma'di Karibah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sahabat Nabi ma akala hatun ta'aman qatun khairan min ayyakula min amaliyatihi wa inna nabiyallahi Daud kana yakulu min amaliyatihi rawahu al-Bukhari. Ma akala ulama sobahatun sawong siji ta'aman makanan koton bapak pisan khairan bagus min ayyakula min amaliyati dibanding makan yang bersumber dari rezeki yang didapatkan dari kreativitas tangannya. Wa inna nabiyallahi Daud alaihissalam sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam yukana Nabi Daud oniku yakulu dahar min amaliyati saking daharan yang bersumber dari kreativitas tangannya. Masya Allah, berarti anak-anak saat ini harus didorong bagaimana bisa berkreasi yang bisa menghasilkan sesuatu yang halal, misalkan buat aplikasi-aplikasi yang bagus yang menciptakan sumber-sumber penghasilan, tidak apa-apa. Mudah-mudahan kalau panjenengan termasuk orang yang punya kemandirian, yang bisa menghasilkan tangannya bisa kreatif ya, segala usahanya halalan thayyibah, sehingga ketika kita makan mudah-mudahan bisa menjadi makanan yang halal, dan ketika menjadi anak menjadi generasi-generasi yang hebat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna makasib wa alimna kalimatan tajma'u bihal mahamid ya hayyu ya qayyum ihna bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada warzuqna fi zumrati habibika warzuqna fi zumrati auliika warzuqna fi zumrati sholihin was sholihat. Allahumma
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Waffaqanallahu lima yuhibbu wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.